Assalamualaikum Pak Abi. Waalaikumsalam Bu Lina. Selamat siang Pak Abi. Selamat siang Bu. Saya ingin bertanya Pak Abi beberapa hal sebelum Pak Abi nanti melaksanakan praktek coaching ya. Betul Pak Abi? Betul Bu. Ya. Bersama Bu Niken ya? Rencananya dengan Bu Niken. Apakah Pak Abi berkenan? Iya, saya berkenan Bu. Terima kasih Pak Abi. Terkait praktek coaching nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pada Pak Abi. Yang pertama-tama, bagaimana rubrik penilaian percakapan coaching yang akan Bapak lakukan? Rencananya nanti saya itu akan menggunakan alur tirta Bu, yang mana itu nanti meliputi tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab atau komitmen yang akan saya penuhi. Oh begitu ya. Kemudian Pak Abid, pertanyaan kedua, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Pak Abid kembangkan dalam praktek nanti? Nah, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu, nanti saya itu ingin mengembangkan tentang kehadiran penuh. Kemudian saya juga akan mendengarkan aktif, tentunya dengan rasa. Kemudian saya juga akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Niken. Iya, seperti itu nih Pak Abid ya. Kira-kira nanti kompetensi coaching mana yang secara spesifik akan Pak Abid observasi? Nah, tentunya yang pertama itu ya saya memiliki rencana itu yang kehadiran penuh Bu, itu yang ingin saya kembangkan lebih spesifik lagi. Kehadiran penuh ya Pak ya. Kemudian indikator ketercapaiannya yang seperti apa Pak yang Pak Abid inginkan? Tentunya indikatornya itu sudah saya ukur, yang mana itu saya itu ingin hadir seutuhnya untuk mendengarkan Bu Niken. Kemudian saya ingin memahami permasalahan yang beliau hadapi. Nah, dengan demikian tentunya saya akan berusaha memaksimal potensi yang ada pada diri Ibu Niken. Nah, gitu. Tapi tentunya dengan kompetensi yang lain juga saya akan mengaplikasikan. Tapi secara spesifik saya akan lebih fokus pada kehadiran penuh tadi, Ibu. Begitu ya Pak Abid ya. Baik, jadi Pak Abid nanti akan fokus ke kehadiran penuh ya Pak Abid ya. Kalau begitu silakan Pak Abid coaching bersama Ibu Niken, praktek coaching bersama Bu Niken. Semangat Pak Abid. Terima kasih Bu, mohon dukungannya Bu Gina. Sama-sama Pak Abid. Selamat siang Pak Abid. Selamat siang Bu Niken. Pak Abid sedang sibuk nggak ya Pak? Wah, saya ya nggak sedang sibuk sih, cuma baca-baca ini loh, ada berita di internet. Baik Bapak, kalau Bapak punya waktu luang, saya mau sharing dengan Bapak. Saya sebenarnya mengalami kegundahan Pak saat ini. Kira-kira kegundahannya apa ya Bu ya? Jadi gini Pak, saya itu punya murid di dalam kelas. Anaknya itu pasif Pak di dalam kelas. Dia itu tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik di kelas Pak. Berarti permasalahan yang Ibu Niken hadapi itu yang terkait dengan murid ya Bu ya? Iya Pak, betul. Nah, kira-kira kenapa kok anak tersebut pasif ya Bu ya? Jadi gini Pak, jadi setiap saya masuk ke dalam kelas itu anaknya selalu tidak ceria, selalu bertandul murung, diam, tidak aktif. Kalau dalam kegiatan kesempatan presentasi dia juga seperti acuh tak acuh gitu Pak. Kalau ditanya dengan Bapak Ibu guru selalu menjawabnya tidak tahu. Oh gitu, berarti anaknya seperti ada permasalahan tersendiri ya Bu ya? Iya Pak. Jadi Ibu sudah bertanya-tanya enggak dengan anak tersebut? Sudah Pak. Hasilnya bagaimana Bu? Kalau saya tanya itu anaknya mengalami kayak ada masalah keluarga Pak. Jadi orang tuanya itu tidak menghiraukan dia, tidak memberikan perhatian karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Oh gitu ya Bu ya. Berarti menurut analisis dari Ibu Niken, dari permasalahan keluarga ya Bu ya? Iya betul Pak. Nah, setelah Ibu Niken ini tahu permasalahan yang dihadapi anak tersebut, apakah Ibu Niken punya tindak lanjut atau rencana terkait dari kasus tersebut? Baik, saya itu mencoba untuk mungkin pendekatan personal atau mungkin pendekatan individu kepada anak tersebut, menggali, mencari tahu apa yang menjadi permasalahan si anak ini mengalami
kesulitan belajar atau kurangnya motivasi dalam belajar tersebut, Pak. Gitu. Berarti Ibu mau melakukan pendekatan personal ya, Bu? Betul, Ya? iya, Pak. Apakah mungkin ada strategi lain selain pendekatan personal, Bu? Mungkin setelah itu saya juga melakukan pemetaan belajar, Pak, dari kegiatan belajar yang dialami dia. Jadi saya bisa menganalisa apa yang menjadi kebutuhan si anak ini. Wah, bagus sekali itu, Bu ya. Iya, Itu Pak. seperti implementasi yang sudah Ibu Niken pelajari sebelumnya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Wah, Pak. luar biasa itu rencananya, Ibu. Nah, dari kedua rencana tadi, kira-kira Ibu Niken mau melakukan yang mana dulu ini? Saya mungkin yang paling bisa saya lakukan dalam waktu dekat adalah melakukan itu, Pak, pendekatan secara personal kepada anaknya. Begitu, berarti ditanya-tanya dulu dengan Iya, anak Pak. ya, Pak? Betul. Nah, kira-kira Ibu ini mau bertanya dengan anak itu kira-kira mau dilaksanakan kapan ini? Mungkin sesegera mungkin waktu nanti setelah kegiatan, setelah istirahat ini saya bisa masuk ke dalam kelas, menanyakan kepada si anak ini apa yang menjadi masalahnya, apa yang menjadi penyebabnya, seperti itu, Pak. Oh betul, Bu. Memang kalau masalah anak itu kalau bisa diselesaikan segera mungkin ya, Bu, secepat mungkin itu. Iya, Pak Afid. Tadi sudah, berarti Ibu sudah mau memanggil segera ya, Bu ya? Nggih. Nah, setelah ditanya, sudah ketemu hasilnya, terkait dengan rencana kedua bagaimana, Bu, tentang pembelajaran yang berdiferensiasi? Baik, Pak, mungkin di dalam pembelajaran saya coba memetakan si anak ini yang menjadi masalah di dalam kelas, apa yang menjadi minat, apa yang menjadi keinginan dia dalam pembelajaran. Apakah mungkin anak ini minatnya dalam bidang kinestetik, apa audiovisual, atau mungkin yang lainnya. Jadi kalau seandainya kita sudah mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan mereka, mungkin mereka bisa memotivasi ya dalam pembelajarannya ya, Pak ya. Ya, itu Bu Niken itu sudah luar biasa ya. Ya. Kemudian untuk rencana Ibu tadi, kira-kira ada nggak, Bu, ya, pihak-pihak yang membantu Ibu dalam pelaksanaan rencana tadi? Mungkin saya juga bisa berkolaborasi dengan guru yang mengampu pada kelas saya tadi, Pak. Jadi bisa kayak istilahnya mencari solusi bersama mengatasi permasalahan anak tadi. Iya, Bu, memang sekarang itu eranya era kolaborasi, Iya. kolaborasi ya, Bu ya. Memang terkadang guru itu memang tidak bisa diselesaikan sendiri, Betul, Pak. memang harus berkolaborasi. Itu apa yang sudah Ibu rencanakan tadi dengan berkolaborasi dengan teman yang lain itu sungguh luar biasa. Nah, Ibu Niken, apakah ada pembahasan apakah ada pembahasan lain mungkin? Menurut saya cukup, Bapak. Jadi dari kegiatan ini saya bisa bercerita dengan Pak Afid, saya sudah cukup lega ya, Pak. Jadi saya sudah bisa mencari solusi dari permasalahan saya dengan pemikiran saya sendiri. Wah, luar Terima biasa. kasih ya Pak Afid sudah membantu ya, Pak, istilahnya Iya. dalam solusi saya ini. Terima kasih, sama-sama Bu Niken. Nah, berarti tujuan kita pembicaraan yang Ibu Niken tadi sudah clear ya, Bu ya? Iya, Pak. Ya, semoga rencana yang Ibu Niken lakukan berjalan dengan lancar dan Baik. dapat membantu anak tersebut mengatasi permasalahannya. Ya, terima kasih ya Pak Afid. Sama-sama Bu Niken. Selamat Pak Abid, luar biasa tadi praktek coaching yang sudah dilakukan dengan Bu Niken. Saya mengamati tadi Pak Abid sudah menunjukkan kemitraan dan tujuan coachingnya tercapai dengan baik. Wah, alhamdulillah Bu, ini semua berkat dari dukungan Ibu Lina. Menurut Pak Abid, apa yang sudah berjalan baik selama coaching tadi Pak Abid? Nah, tadi itu saya berusaha itu untuk menerapkan alur tirta, Bu. Ya, saya itu mengidentifikasi faktor penyebab dari masalah yang dihadapi oleh Ibu Niken. Kemudian dari saya mengidentifikasi tersebut, Ibu Niken kemudian memberikan respon beliau kemudian saya rangkum dan kemudian saya mengajukan pertanyaan untuk memaksimalkan atau menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh Ibu Niken dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Niken tersebut. Saya juga tadi ketika mengamati Pak Abid sudah menunjukkan alur tirta ya Pak Abid dengan pertanyaan yang berbobot, dengan kehadiran penuh, responnya juga baik. Pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi juga mengarahkan Bu Niken kepada solusi. Kemudian Pak Abid juga menekankan pada rencana dan komitmen Bu Niken untuk kedepannya. Nah, kemudian Pak Abid,
kedepannya kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan? Nah, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya untuk mengembangkan kompetensi yang lainnya. Misalkan dari saya mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang bobot. Itu juga ingin saya kembangkan lagi. Nah, saya itu berharap kedepannya Ibu Lina dapat terus mendampingi saya dalam rangka saya membantu rekan sejawat saya untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Ya, baik Pak. Terima kasih. Selalu bersemangat Pak Apit ya. Selalu Bu. Ya, silakan melanjutkan kegiatan yang lainnya Pak Apit. Terima kasih Bu Lina. Sama-sama. Selamat siang Bu Lina. Selamat siang Bu Niken. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu Niken. Baik, untuk awal perbincangan kita siang ini saya akan mengajukan beberapa diskusi kita. Jadi nanti saya akan mengamati Ibu Lina dalam kegiatan coaching. Benar Ibu, hari ini mau coaching dengan Bapak Apit ya Bu? Betul sekali Bu Niken. Yang pertama nanti saya akan berdiskusikan mengenai rubrik penilaiannya Ibu ya. Terus selanjutnya pada kegiatan coach hari ini saya akan mengamati kegiatan coaching Ibu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Terus selanjutnya saya akan mengamati bagaimana pertanyaan yang Ibu ajukan kepada coach yaitu Bapak Apit dan bagaimana coach menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Bu Lina. Untuk beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu, yang pertama, apa yang menjadi kompetensi yang ingin dicapai dalam kegiatan coaching siang ini, Bu? Pada kegiatan coaching kali ini dengan Pak Apit ya Bu Niken, saya akan menitik beratkan pada alur tirta, yaitu tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan dari coaching, yaitu dari Pak Apit sendiri, dan mengajak Pak Apit untuk membuat rencana aksi, kemudian menanyakan tanggung jawabnya. Seperti itu Bu Niken. Baik Bu. Untuk selanjutnya, kompetensi mana yang ingin Ibu Lina kembangkan secara spesifik mengenai kegiatan coaching pada siang hari ini? Saya akan memfokuskan pada kompetensi kehadiran penuh Bu. Namun tidak memungkiri nanti kompetensi lain juga akan saya perhatikan. Baik Bu Lina, untuk selanjutnya apa yang menjadi harapan Bu Lina mengenai kegiatan coaching hari ini? Nanti saya berharap saya akan bisa fokus, hadir seutuhnya, mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh Oji, kemudian memahami setiap permasalahan yang dihadapi, merangkumnya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan memaksimalkan potensi yang ada pada Oji, Bu. Baik Bu Lina, cukup saya rasa demikian untuk kegiatan praobservasi kita. Semoga sukses ya Bu dalam kegiatan coaching dengan Pak Apit. Ya, baik Bu, terima kasih Bu Niken. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Pak Apit. Bu Lina ini sibuk gak? Kebetulan saya sudah selesai mengerjakannya Pak Apit. Bagaimana, ada yang bisa saya bantu Pak Apit? Gini Bu, saya itu agak mau ini loh Bu, curhat ya Bu ya. Iya, silakan Pak Apit, mau curhat seperti apa? Curhat itu gini Bu, saya itu curhat kenapa kok banyak guru di tempat kita ini yang masih menggunakan metode yang konvensional itu Bu, yang ceramah-ceramah aja, tidak pakai metode itu Bu. Itu membuat saya risau. Berarti garis bawah dari percakapan kita kali ini itu Pak Apit risau karena teman-teman kita guru masih menggunakan metode konvensional seperti ceramah, gitu ya Pak Apit ya? Betul Bu, saya itu ya yang namanya kita ini kan muda, perkembangan zaman seperti ini ya, kita itu, saya itu juga pengen adanya perubahan untuk pembelajaran yang lebih baik Bu. Begitu. Sebelumnya, kira-kira inti dari tujuan percakapan kita kali ini itu apa? Ini Bu, intinya nanti saya itu pengen dapat ide bagaimana cara saya atau mungkin dari strategi saya untuk mengajak guru-guru yang lain agar dapat berubah. Oh, seperti itu ya Pak Apit ya. Dari yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran yang bagaimana yang Bapak Apit kepengen dilakukan oleh guru-guru supaya tidak ceramah terus, seperti itu. Saya itu pengennya itu pembelajaran ya melek teknologi. Misalkan kalau kita menyampaikan pembelajaran materi ya pakai
PowerPoint lah minimal, atau pakai Canva, atau mungkin ketika kita mau menggunakan pembelajar yang interaktif bisa pakai Quizzes atau mungkin Kahoot bisa. Seperti Itu, Bu. Kira-kira menurut Pak Abid jika diidealkan 10 ya Pak ya. Iya. Kira-kira teman-teman guru kita ini masih dalam tahapan kondisi yang nomor berapa? Kalau saya analisis itu kira-kira nomor 5, Bu. Oh, nomor 5. Soalnya kan gini, Bu ya. Ya beberapa ada yang tua, beberapa ada yang muda, dan yang tua pun masih bisa mengoperasikan laptop, masih bisa lah. Itu dasar saya mengapa kok nilainya 5. Oke, berarti kondisi sekarang ada di level nomor 5 ya Pak Abid ya. Betul, Bu. Kira-kira apa yang bisa ditingkatkan untuk menjadi level yang lebih tinggi lagi Pak Abid? Ya, saya rasa dengan itu, Bu, minimal seperti yang saya sampaikan tadi ya, Bu ya. Oh iya, Bu, itu menggunakan penyampaian materi ya pakai presentasi itu loh, Bu, yang pakai slide PowerPoint itu. Saya rasa kalau orang guru-guru tua itu saya rasa masih bisa itu untuk mengoperasikan seperti itu. Tapi kalau yang muda-muda tentunya saya harapkan bisa pakai yang Quizzes, Kahoot, Wordwall seperti itu, Bu. Jadi dari level 5 ke level berapa itu menurut Pak Abid? Kira-kira level 7 lah, Bu ya. Ya, oke. Ya. Seperti itu ya Pak. Lalu kira-kira strategi apa yang bisa Bapak Abid lakukan untuk meningkatkan dari level 5 ke level 7 itu? Sebentar, Bu, saya pikirkan dulu ya strateginya, Bu ya. Oh gini, Bu, saya itu pengen kan ada beberapa guru muda ini. Ya saya pengennya itu guru-guru yang muda ini memberikan atau menularkan ilmunya kepada guru-guru yang lebih senior, dan juga mungkin kita juga dapat mengajak guru-guru yang lain untuk mengikuti webinar-webinar tentang kegiatan pembelajaran yang menggunakan teknologi seperti itu, Bu. Kira-kira yang dititik beratkan tadi kan webinar dan teman-teman yang masih junior itu tadi membantu yang senior. Yang mau di-upkan dulu yang mana Pak? Oh yang itu, Bu, yang lebih mudah dijangkau ya tentunya dengan guru-guru yang lebih muda itu, daripada saya meminta untuk mengikuti webinar yang lebih dekat dan dekat dengan saya itu tentunya mengaryakan guru-guru yang junior ini supaya dapat menularkan ilmu yang sudah mereka dapatkan sebelumnya. Oke, saya menangkap itu Pak Yeah. Abid. Kira-kira mau direalisasikan kapan ini Pak Abid? Rencana sebentar, Bu. Besok kan masih ada UTS ya, Bu. Rencana mungkin minggu depan, Bu, setelah UTS, Bu. Oh, seperti itu. Yeah. Baik Pak Abid. Ada yang Pak Abid bisa perbantukan siapa untuk membantu Pak Abid, ataukah mau minta izin kepada kepala sekolah atau bagaimana supaya realisasi dari kegiatan pendampingan ini bisa berjalan lancar Pak Abid? Oh iya, Bu, ini tentunya saya harus komunikasi dulu ya, Bu ya, dengan Wakakurikulum ya, Bu ya, terutama tentang materi itu. Tentunya saya izin dengan kepala sekolah, kepada Wakakurikulum saya komunikasi dan mengajak guru-guru yang muda ini supaya mau dan menyusun bahan presentasi dalam membagikan ilmu yang sudah mereka pelajari itu, Bu. Ya mungkin seperti itu, Bu. Minggu depan lah rencananya sudah dimulai. Berarti realisasinya minggu depan dengan pertama izin dulu dengan kepala sekolah. Iya, dan Wakakurikulum. Baik. Menurut Bapak bagaimana percakapan hari ini, atau Bapak sudah tenang? Alhamdulillah, Bu. Jadi kerisauan saya itu ya semoga saja dengan kegundahan perubahan pembelajaran tadi dapat berubah. Jadi ketika saya sudah komunikasi dengan Ibu Lina, terima kasih, Bu. Ya, pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Lina itu sudah membantu saya untuk menemukan solusi yang menjadi kegundahan hati saya itu, Bu. Alhamdulillah Pak Abid sudah menemukan solusinya. Alhamdulillah, Bu. Saya tunggu kabar-kabar selanjutnya setelah Pak Abid mempraktekkan merealisasikan kegiatan mentoring yaitu pendampingan dengan guru-guru yang lebih senior agar lebih melek teknologi. Siap, Bu. Saya akan segera menginformasikan setelah terjadi. Saya tunggu Pak Abid. Terima kasih, Bu Lina, atas bimbingannya. Mungkin Bu Lina
saya mengganggu waktunya ini? Tidak. Ya, terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Pak Afid. Saya undur diri. Ya, Wassalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Lina. Selamat siang Bu Niken. Luar biasa sekali Bu Lina tadi kegiatan coachingnya dengan Pak Afid. Tadi saya amati dengan Pak Afid, Bu Lina sudah menunjukkan adanya kemitraan dengan Pak Afid. Untuk selanjutnya, menurut Bu Lina, apa yang menjadi introspeksi pada Bu Lina atau mungkin koreksi pada Bu Lina tadi? Sebelumnya terima kasih ya Bu Niken ya. Alhamdulillah tadi proses praktek coaching saya dengan Pak Afid berjalan lancar. Tadi saya sudah berusaha menahan diri untuk tidak mengeluarkan asumsi-asumsi yang ada pada diri saya. Kemudian saya mencoba menerapkan percakapan dengan alur Tirta, yaitu tadi mengidentifikasi, menanyakan tujuan Pak Afid, kemudian faktor penyebab masalah yang dihadapi oleh Pak Afid, mengajukan pertanyaan yang berbobot, memaksimalkan potensi yang ada Pak Afid sehingga beliau dapat merencanakan aksi yang akan direncanakan ditindaklanjuti selanjutnya pada permasalahan yang telah dihadapi tadi. Baik Bu Lina, saya melihat tadi kegiatan coaching Bu Lina dengan Pak Afid juga sudah menerapkan dengan alur Tirta secara runut dari alur tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi sampai ke pertanggungjawaban. Baik Bu Lina, untuk selanjutnya apa yang menjadi tindak lanjut dalam kegiatan coaching siang hari ini? Saya ingin mengembangkan diri kembali ya Bu ya. Praktek coaching ini akan saya lebih dalami lagi dengan tetap menjalankan rasa, kemudian alur Tirta, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemitraan, kemudian kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada pada coaching seperti itu. Baik, luar biasa Bu Lina, semoga untuk kegiatan coaching berikutnya semoga semakin sukses, semakin lancar ya Bu Lina. Saya sangat bangga sekali dengan Bu Lina. Terima kasih Bu Niken, saya juga berharap Bu Niken selalu mendampingi saya Baik, dalam Bu Lina. proses berkembangnya diri saya untuk melakukan coaching-coaching ke depannya. Terima kasih Bu Lina. Yang sama-sama Bu Niken. Selamat siang Bu Niken. Selamat siang Pak Afid. Nah, saya tuh ingin bertanya ini tentang beberapa hal sebelum Ibu melakukan praktik coaching bersama Bu Lina nanti ya Bu ya? Iya, dengan Bu Lina Pak. Nah, apakah Bu Niken berkenan saya bertanya-tanya dulu? Sangat berkenan Pak Afid, silahkan. Terima kasih Bu Niken. Nah, terkait praktik coaching nanti itu saya ingin tanya. Nah, kira-kira percakapan coaching apa yang akan Bu Niken lakukan nanti? Jadi nanti saya waktu kegiatan coaching dengan Ibu Lina, saya akan mengembangkan pada kompetensi Tirta Pak. Jadi saya awali dengan menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi masalah yang nanti Bu Lina ceritakan, terus selanjutnya merencanakan aksi dari Bu Lina itu apa, saya tanyakan. Dan yang terakhir adalah menanyakan mengenai tanggung jawab yang dari tadi sudah dirancang di aksi tadi. Oh, banyak juga ya Bu ya? Iya. Nah, kira-kira nanti kompetensi apa yang atau coaching apa yang ingin dikembangkan nanti kompetensinya? Jadi nanti saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam mendengarkan aktif Pak. Jadi saya sebagai coach akan hadir secara penuh dan mendengarkan aktif apa yang menjadi masalah dari Ibu Lina yang selaku coach nanti pada kegiatan coaching hari ini. Oke Bu Niken, berarti kehadiran penuh tadi ya Bu Niken Iya, Pak. ya? Nah, kemudian bagaimana kalau indikatornya nanti Bu? Ketercapaian dari kehadiran penuh yang Ibu Niken harapkan nanti. Jadi nanti ketika Ibu Lina mengikuti kegiatan coaching, ketika Bu Lina sebagai coach, saya akan mendengarkan secara sepenuhnya dari apa yang diceritakan dari masalah Ibu Lina, dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot kepada Bu Lina untuk menggali ide-ide dari si coach yang selama ini menjadi apa yang dimasalahkan pada Bu Lina. Oke, baik Bu Niken, luar biasa sekali. Nah, saya ingin nanti agar lebih fokus dalam melaksanakan proses coachingnya nanti ya Bu ya. Iya, Oke, Pak. semangat Bu Niken, Baik, Pak Afid. semoga lancar ya Bu ya. Terima kasih Pak Afid. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Niken. Waalaikumsalam Bu Lina. Mohon maaf, apakah saya mengganggu Bu Niken? Tidak Bu Lina, kebetulan ini tugasnya sudah selesai.
Saya mau bercerita tentang kegelisahan saya, Bu Niken. Apa boleh? Bisa Bu Lina, ada apa yang Bu Lina risaukan saat ini? Begini, Bu Niken. Saya mengamati sedikit gelisah ya, Bu Niken ya. Karena ternyata teman-teman kita itu masih menggunakan dalam pembelajaran itu metode-metode yang ceramah, Bu. Kemarin saya mendengarkan ke anak-anak, murid-murid kita itu seperti ini. Saya tidak menyebutkan nama ya, Bu ya. Bu, ternyata itu ibu ini, Pak ini tuh masih ceramah, Bu. Saya kok bosan, Bu. Nah, seperti itu, Bu Niken. Kita kan tahu sendiri ya, Bu Niken ya. Kita ini sudah dalam masa yang digital. Anak-anak pun melek teknologi semua. Nah, agaknya tidak pas lah ya Bu Niken kalau kita pun masih menggunakan metode konvensional yaitu ceramah saat pembelajaran. Seperti itu, Bu. Oh gitu Bu Lina, jadi kalau saya menangkap, saya garis bawahi bahwa permasalahan Bu Lina saat ini adalah pembelajaran guru yang ada di sekolah Bu Lina itu kurang variatif gitu ya Bu ya? Ya betul Bu Niken, saya ini risau lah kok masih di era seperti ini itu pembelajarannya itu masih ceramah seperti itu Bu Niken. Jadi dalam perbincangan siang hari ini apa yang Bu Lina harapkan? Saya ingin adanya perubahan Bu dari metode pembelajaran konvensional seperti ceramah itu menjadi yang lebih bervariatif lagi agar anak-anak itu lebih bersemangat. Oh gitu. Jadi Bu Lina itu menginginkan adanya perubahan ya bagi sekolah Ibu Lina khususnya pada rekan guru-guru yang masih menggunakan pembelajaran yang kurang variatif. Jadi menurut Bu Lina apa yang Bu Lina harapkan setelah kegiatan siang ini Bu? Saya ingin adanya perubahan dari pembelajaran menggunakan metode konvensional ke lebih variatif seperti sekarang ini kan Google saja sudah menyediakan berbagai macam pilihan untuk pembelajaran ya Bu ya seperti Google Form, Google Slide, kemudian yang tidak begitu sulit itu yang sudah ada di aplikasi laptop kita masing-masing itu seperti PowerPoint, slide-slide seperti itu. Pastinya anak-anak akan lebih senang jika diajak pembelajarannya itu tidak hanya diceramahi seperti itu, Bu. Kemudian kan sekarang ini permainan-permainan online pun bisa digunakan seperti Quizzes, kemudian Word Wall, kemudian Kahoot dan lain-lain, Bu. Ya intinya saya ini ingin pembelajaran di sekolah kita ini bervariasi seperti itu. Oh baik Bu Lina. Berarti menurut Bu Lina itu pembelajaran yang menggunakan teknologi, pembelajaran yang bervariatif menurut Bu Lina itu adalah yang ideal ya Bu ya. Mungkin dari Bu Lina. Jadi dari permasalahan yang Bu Lina sampaikan tadi, level berapa yang menggambarkan keadaan sekolah Bu Lina saat ini? Sekarang ini saya menggambarkan itu kita masih di level 5 lah, Bu. Oh gitu Iya. ya Bu ya. Terus selanjutnya dengan adanya kegiatan kita siang ini ya Bu, kegiatan percakapan kita ini level berapa yang Bu Lina harapkan? Saya berharapnya karena sekolah kita itu masih banyak yang guru senior ya Bu ya, teknologi mungkin harus pelan-pelan diajarkan ya, nggak usah muluk-muluk lah Bu, cukup di level 7 dulu. Oh iya Bu, jadi adakah nggak ya upaya yang Bu Lina bisa lakukan dalam mencapai level yang 7 yang Bu Lina harapkan tadi? Sepertinya strategi yang bisa kita lakukan itu melalui kegiatan seperti pendampingan Bu, pendampingan kepada guru-guru yang masih sering menggunakan metode ceramah atau konvensional, kita dekati, kemudian kita pelan-pelan mendampingi bahwa oh sekarang ini tuh anak-anak itu lebih sukanya yang belajar seperti ini, tidak hanya ceramah-ceramah karena kan anak-anak itu unik-unik ya Bu ya, tidak hanya suka mendengarkan saja, kan ada yang sukanya nonton video, ada yang sukanya seperti lompat-lompat. Nah kita sesuaikan dan kita gunakan teknologi yang sudah tersedia dan dekat dengan anak itu
ke dalam pembelajaran sehingga lebih bervariasi seperti itu, Bu. Baik, Bu Lina, kalau saya menangkap berarti upaya pertama Bu Lina lakukan adalah melakukan kayak semacam pendekatan ya Bu secara individual kepada rekan sejawat guru. Mungkin Bu Lina apakah ini melakukannya sendiri atau mungkin Bu Lina bisa melakukan kolaborasi terhadap teman-teman rekan lainnya, Ibu? Ya, kalau melakukan sendiri jelas sulit ya Bu ya, karena begitu banyak guru, jadi saya akan merasa sulit. Rekan-rekan seumuran saya, guru-guru junior yang sudah melek teknologi, bahkan di sekolah kita itu ada yang konten kreator Ibu. Nah itu nanti saya akan ajak untuk berkolaborasi Bu. Kita akan mengadakan suatu seperti pendampingan berjadwal begitu Bu, tiap hari Senin atau tiap kapan sepulang sekolah anak-anak kan kita masih ada jeda sebelum absen ya Bu ya. Nah itu digunakan untuk kegiatan mentoring atau pendampingan seperti itu. Baik Bu Lina, upaya yang luar biasa sekali ya kalau itu seandainya dilaksanakan ya Bu. Seandainya nanti upaya apa lagi yang bisa Bu Lina lakukan supaya ini guru-guru rekan sejawat Bu Lina itu lebih bersemangat lagi, lebih memiliki pemikiran yang terbuka lagi terhadap pembelajaran yang variatif, Bu. Mungkin selain dengan mentoring atau pendampingan seperti itu, nanti kita bisa menginfokan kepada beliau-beliau bahwa ada semacam pelatihan Ibu. Wah, pelatihan sekarang kan tidak hanya pelatihan luring saja ya Bu ya, ada pelatihan daring seperti yang ada di PMM, kemudian ada di iGuru dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Nanti kita infokan secara berkala bahwa ada pelatihan pembuatan media ajar, WISIS di sini, ada pelatihan ini, nanti kita infokan secara berkala agar mereka mau mengikutinya. Berarti semacam kayak ada informasi gitu ya yang dibagikan kepada guru-guru untuk mengikuti kegiatan-kegiatan webinar itu ya Bu. Betul. Baik, upaya Bu Lina kalau saya tangkap yang pertama berarti adalah yang melakukan pendampingan, yang kedua adalah menginformasikan kepada rekan sejawat untuk mengikuti kegiatan semacam webinar atau mungkin kegiatan luring. Baik Bu Lina, dalam waktu dekat ini adakah yang mungkin Bu Lina lakukan supaya bisa mengatasi permasalahan yang Bu Lina risaukan tadi? Yang pertama mungkin saya akan melakukan kolaborasi dulu. Sebelumnya minta izin dulu kepada kepala sekolah Bu, apa yang saya saya punya ide untuk setiap hari Senin setelah pembelajaran selesai mengadakan pendampingan 1 bulan sekali kepada Bapak Ibu guru, yaitu bisa melalui kegiatan pembuatan media pembelajaran atau penyusunan modul ajar dan sebagainya. Dan itu tentunya tidak saya sendiri, tapi dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang junior dan sudah mumpuni dalam kegiatan IT. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya upayanya. Jadi gimana nih Bu, dari hasil percakapan kita siang ini apa yang masih dirisaukan Bu Lina? Alhamdulillah Ibu, saya sudah menemukan ide yang bisa saya tularkan kepada rekan-rekan agar pembelajaran di sekolah kita itu tidak melulu dengan metode ceramah. Jadi Bu Lina udah lega lah ya. Iya, alhamdulillah Ibu. Apa yang dirisaukan Bu Lina sudah bisa terbantukan untuk mencari solusinya. Baik Bu Lina, saya tunggu kabar baik Bu Lina supaya nanti apa yang menjadi rencana Bu Lina bisa berjalan lancar, bisa menghasilkan menjadikan rekan-rekan guru Bu Lina menjadi pembelajaran yang variatif ya Bu ya. Iya Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu ya. Baik Ibu. Saya mohon undur diri Ibu. Ya, silakan Bu Lina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, selamat Bu Niken, luar biasa sekali praktik coachingnya tadi Bu Niken. Terima kasih Pak Abid. Nah, tadi itu saya mengamati praktik coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Niken. Wah, itu saya mengamati tadi Bu Niken itu sudah menunjukkan apa itu yang namanya kemitraan dan tujuan coachingnya sudah tercapai dengan baik. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Abid. Nah, menurut Bu Niken tadi, apakah selama tadi perjalanan melaksanakan coaching tadi kira-kira baik apa belum?
Menurut saya sudah ya Pak ya, saya sudah berusaha menggali ide-ide pemikiran dari Bu Lina dengan menerapkan kompetensi pada Tirta, dari menanyakan tujuan dari apa yang ingin diharapkan Bu Lina dalam kegiatan coaching. Terus yang kedua adalah mengidentifikasi masalah yang dialami oleh Bu Lina, dan selanjutnya saya akan juga menanyakan apa yang menjadi rencana aksi pada Bu Lina selanjutnya dan tanggung jawabnya Pak Lina. Wah, luar biasa tadi. Ya, saya juga ikut mengamati tadi ya, Bu Iya ya. Pak. Bu Niken itu tampaknya sudah hadir dalam pelaksanaan praktik coaching tadi. Tampak dibuktikan dengan apa-apa itu yang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sudah diajukan kepada Bu Niken. Kemudian respon Ibu juga dalam menanggapi permasalahan yang disampaikan oleh Bu Lina tadi itu dapat memberikan pengarahan yang bagus kepada Bu Lina. Nah, luar biasa sekali. Nah, kira-kira ini Bu Niken juga akan menekankan rencana apa ini nanti ke depannya, atau mungkin kompetensi yang ingin dikembangkan selanjutnya nanti Bu Niken? Jadi saya untuk kegiatan selanjutnya juga saya akan siap ya Pak ya untuk menjadi sebagai coach. Mungkin dalam Bu Lina atau mungkin teman yang lainnya membutuhkan saya dalam mencari solusi dalam permasalahannya, atau mungkin ada yang dirisaukan, saya juga siap untuk menjadi coach yang akan mengarahkan teman-teman saya menjadi mencari solusi atau jalan keluarnya Pak, dengan tidak lupa menerapkan alur tirta tadi dan juga rasa Pak. Wah, luar biasa sekali ya. Semoga nanti Bu Niken dapat memberikan manfaat kepada orang lain, terutama di sekitar Bu Niken dan juga kepada orang lain juga. Nah, semangat Bu Niken, semoga Terima nanti kasih Pak Apit. dapat menjadi coach yang bermanfaat bagi teman-temannya Baik. dan orang-orang di sekitarnya. Terima kasih ya Pak Apit atas timbal baliknya kepada saya. Ya Bu, terima kasih, sama-sama Bu Niken.